Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kita, karunia kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan berbagai nikmat lainnya yang kita rasakan sampai hari ini. Kita tidak bisa menyangka bahwa alhamdulillah di sela-sela waktu weekend ini, alhamdulillah Allah mengetuk pintu hati kita bersama untuk bisa hadir dalam acara silaturahmi ini, kajian yang digagas oleh Ketua. Terima kasih kami ucapkan kehadiran daripada UDA Uni kami, rekan-rekan, adik-adik semuanya yang alhamdulillah telah meluangkan waktunya bisa hadir bersama-sama dengan kita dalam hal silaturahmi dan didampingi oleh Ustadz Dr. Helmi Basri. Kami akan memperkenalkan terlebih dahulu Ustadz yang kita undang pada kegiatan pada sore hari ini, Dr. Helmi Basri LCMA. Alhamdulillah Ustadz kita ini berkegiatan menjadi seorang dosen di Fakultas Syariah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum, salam Ustadz. Terima kasih Ustadz, alhamdulillah telah bisa bersama-sama dengan kita di Ketua dalam hal kajian yang telah kita jadwalkan periodenya. Baik UDA Uni, kawan-kawan sekalian, kami akan mencoba menguraikan profil Ustadz Helmi. Ustadz Helmi alhamdulillah diamanahkan dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menempuh pendidikannya S1 di Universitas Islam Madinah. Selanjutnya Ustadz Helmi melanjutkan ke Maroko S2-nya, masternya, dan dilanjutkan lagi di Maroko S3-nya. Jadi alhamdulillah setelah Ustadz Helmi menyelesaikan pendidikan S3-nya kembali ke Riau yang menjadi kampung halaman beliau, dan alhamdulillah sekarang beliau diamanahkan menjadi dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim. Keseharian beliau alhamdulillah Ustadz aktif dalam berbagai ceramah dan juga membina beberapa komunitas-komunitas dakwah lainnya. Ustadz juga selain berdakwah, beliau juga telah menulis beberapa buku dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penguatan keagamaan Islam yang selalu dijadikan rujukan di berbagai kampus di Riau ataupun di Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini Ustadz sangat produktif dalam mengembangkan keilmuannya di berbagai bidang, khususnya di bidang pengembangan masyarakat Islam. UDA Uni serta teman-teman yang kami hormati, alhamdulillah kita memiliki waktu lebih kurang 45 menit untuk mendiskusikan serta mendengarkan beberapa tausiah dari guru kita ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapatlah kita mendapatkan manfaatnya. Adapun tema kajian yang insya Allah kita ingin usulkan pada pertemuan kali ini adalah biru walidain, berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah saat ini kita telah memasuki bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban diapit oleh 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, banyak amalan yang kita lakukan di bulan Rajab yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah bulan Sa'ban ada bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Hari ini kita di bulan Sya'ban. Tentu ada hikmah yang Allah selipkan di pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini adalah bulan Sa'ban. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah mengingatkan kita, janganlah kita lengah berada di bulan Sa'ban. Tingkatkanlah berbagai amalan-amalan di bulan Sa'ban. Lebih kurang sekitar seminggu lagi bulan Sa'ban habis dan kita akan memasuki bulan Ramadan ya Ustadz ya. Lebih kurang Ustadz ya. Jadi insya Allah kita akan mendengar bersama-sama diumumkan oleh pemerintah bulan Ramadan. Yang kita fikir selama memasuki bulan Ramadan adalah tentu bulan penuh keberkahan, pengampunan, bulan puasa, dan yang terpenting bagi kita yang dirantau selalu terpikir bulan Ramadan lah bulan penuh dengan kerinduan untuk mudik. Kenapa kami bilang kerinduan untuk mudik? Kita selalu merencanakan
pulang kampung itu di bulan Ramadan. Lebih kurang 5 hari, seminggu sebelum Idul Fitri, kita selalu merencanakan bersama keluarga besar untuk bisa pulang ke kampung halaman. Tentu target kita pulang ke kampung halaman ini adalah kita bisa bersilaturahmi dan berjumpa dengan kedua orang tua. Maka dengan tema inilah kami usul bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Tentu banyak amalan yang bisa kita lakukan, terlebih di bulan Sya'ban ini sebelum memasuki bulan Ramadan, apa-apa saja amalan-amalan yang terkait dengan keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi kami nanti akan berharap Ustadz bisa menguraikan dengan kondisi alumni ini. Ustadz, kita berada di seluruh penjuru, tidak hanya di tanah air, ada berbagai, kita berada di luar negeri, dan bagaimana amalan-amalan yang tepat yang bisa kita berikan kepada orang tua menunjukkan bakti kita tidak putus sebagai anak kepada orang tua. Maka kami mohon nanti Ustadz bisa mendampingi kami, memberikan tausiahnya, nasihat-nasihatnya terkait dengan amalan-amalan kemuliaan berbakti terutama di bulan Ramadan. Baik, sebelum kita mempersilahkan Ustadz memulai penyampaian materinya, kami di sini meminta kepada Uda, Uni, teman-teman ataupun adik-adik sekalian, kita sifatnya fleksibel saja, kegiatan kita santai. Silahkan nanti Uda, Uni bertanya, bisa lewat chatbox yang ada di link Zoom ini, ataupun langsung nanti bertanya, raise hand di sini langsung boleh. Tidak harus menunggu Ustadz selesai ya Ustadz ya. Jadi kalau seandainya pertanyaan silahkan nanti dijapri saja ataupun ditulis di kolom chatboxnya. Kami akan coba rangkum pertanyaannya sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita lebih interaktif. Jadi yang ingin kami sampaikan, interaktif itu jauh sangat menarik dibanding kita hanya mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita. Jadi silahkan nanti Uda, Uni mempersiapkan beberapa pertanyaan ataupun pembahasan-pembahasan nanti terkait dengan hadis ataupun riwayat lainnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kami berharap dalam sesi kita kali ini betul-betul hidup suasananya, interaktif dari Uda, Uni, adik-adik dan teman-teman sekalian. Baik, saat ini di kita telah memasuki pukul 16:38. Kami akan mempersilahkan Ustadz untuk memulai tausiahnya. Namun di sela-sela tausiah kami akan mencoba mencatat di chatbox Zoom ini apa-apa pertanyaan yang disampaikan oleh Uda, Uni dan teman-teman sekalian. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Keluarga besar alumni Andalas ya, teknik ya, khusus di Fakultas Teknik Andalas, yang mudah-mudahan kita berharap semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan diberikan semangat iman sehingga tetap istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita bersama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang tak pernah luput dalam kehidupan kita. Tidak ada satu detik pun hidup yang kita jalani kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita, kapan dan dimanapun kita berada. Bahkan pada saat kita mendapatkan musibah sekalipun, di situ sesungguhnya ada nikmat. Pada saat kita mengeluh sekalipun, sesungguhnya kita sedang tidak mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kita.
Oleh karena itu bersyukurlah, dan Allah berjanji akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Jangan pernah lupa untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Dan kita berharap semua kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Baik Bapak Ibu, keluarga besar alumni Teknik Andalas yang dimuliakan Allah. Pertama saya ucapkan terima kasih lebih dulu atas kepercayaannya kepada saya untuk memberikan tausiah yang berhubungan dengan birrul walidain. Ini sesungguhnya tema yang sangat penting sekali untuk kita bahas di tengah-tengah kesibukan yang barangkali bisa membuat kita lupa. Di tengah-tengah kesibukan dunia yang kita jalani bersama, terkadang kita lupa dengan hal-hal yang penting dan asasi untuk kita lakukan. Kita sibuk mencari kebahagiaan dunia kita, tapi ternyata ada kebahagiaan sesungguhnya yang kita lupakan. Kita sibuk mencari cahaya, tapi ternyata ada cahaya yang sesungguhnya yang sedang kita lupakan. Dan itu adalah orang tua kita. Oleh karena itu penting kita untuk membahas persoalan birrul walidain, untuk mengingat-ingat kembali. Tapi saya yakin ketua ketika mengadakan acara dengan tema birrul walidain, itu pertanda bahwa mereka tidak ada yang lupa dengan orang tuanya. Itu pertanda bahwa mereka sedang membuktikan baktinya kepada orang tuanya. Mudah-mudahan seperti itu. Karena memang tidak akan pernah bisa kita balas dengan cara apapun jasa orang tua kita. Ada seorang pemuda datang kepada Umar bin Al-Khattab. Pemuda itu bertanya, "Innali umman balagha minhal kibar." Ya Amirul Mukminin, saya punya seorang ibu saya itu sudah sangat tua. Annaha la taqdi hawaijaha illa wa zahri laha matiyah. Saya jadikan punggung saya ini siap untuk melayani apapun keperluan dia. Dia mau pergi kemana, saya yang angkut dia. Saya yang bawa dia kemana-mana. Lalu kata pemuda itu, fahal addaitu haqqaha. Apakah dengan cara itu saya berarti sudah menunaikan haknya? Jadi apapun sayalah yang melakukannya. Saya bawa dia kemana-mana, saya gendong dia ketika dia tidak bisa berjalan. Apakah itu saya sudah bisa menunaikan haknya? Apa kata Umar? La, tidak. Kamu tidak bisa menunaikan haknya dengan cara seperti itu. Apa alasan Umar kepada anak muda itu? Li'annaha kanat tasna'u bika dzalika wa hiya tatamanna baqa'ak. Karena dulu orang tua kamu ketika menggendong kamu kemana-mana, harapannya agar kamu tetap ada dan bahagia. Tapi sekarang ketika kamu yang menggendongnya kemana-mana, kamu selalu mengharapkan agar dia cepat mati, agar tidak terlalu lama dia memikul orang tuanya tadi. Tetapi yang kamu lakukan itu adalah sebagai satu kebaikan. Wallahu yuthibul katsira 'alal qalil. Dan Allah pasti akan membalas kebaikan-kebaikan itu besar ataupun kecil. Dari riwayat tadi nampak oleh kita betapa besarnya hak orang tua dari kita. Betapa besarnya tanggung jawab dan kewajiban kita terhadap orang tua kita. Sampai ketika dilakukan seperti itu pun, kata Umar bin Al-Khattab, ternyata belum mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sadari ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Jangan pernah menyakiti orang tua kita.
Jangan pernah menyakiti perasaannya, karena fisiknya jauh sebelumnya sudah kita sakiti dengan melahirkan kita. Tantangan melahirkan itu adalah kematian. Mungkin ada yang dijahit, mungkin ada yang robek, sakit fisiknya gara-gara kita. Maka janganlah menyakiti perasaan dan hatinya lagi. Sungguh yang hanya bisa konsisten dalam mendoakan kebaikan bagi seseorang itu hanyalah orang tua terhadap anaknya. Bahkan doa-doa orang tua itu sudah ada untuk kita sebelum kita sendiri ada. Doanya sudah ada sebelum kita sendiri lahir. Baru saja kita ada dalam perutnya, ibu sudah mengelus-elus perutnya sendiri. Ibu sudah seolah-olah dia mengelus kita secara langsung, dan di situ sudah ada doa-doa kebaikan yang diucapkan oleh orang tua kita. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari sisi inilah nampak oleh kita betapa besarnya kewajiban kita dan betapa pentingnya kita untuk membahas persoalan ini. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua itu pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan disandingkan oleh Allah kewajiban berbakti kepada orang tua itu dengan beriman kepada Dia. Ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Kita coba lihat di antara ayat yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini satu ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sudah mengambil satu keputusan, satu ketetapan. Alla ta'budu illa iyyah, agar kita tidak menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kita bisa ihsan, bisa berbuat baik. Ini di antara ayat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggandengkan antara Allah dengan orang tua. Karena ini adalah gambaran dari tingginya derajat dan kedudukan orang tua itu sendiri, sekaligus menggambarkan tingginya kewajiban kita kepada orang tua itu. Apa kata Rasul? Di hadapan para sahabatnya Rasul bertanya, ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Inginkah kalian saya beritahu apa itu dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata ketika itu, iya ya Rasulullah. Qala, lalu Rasul menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku billah, dosa besar pertama adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan dosa besar yang kedua adalah uququl walidain, tidak mau berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua. Hadis ini ketika digandengkan penyebutan dua dosa besar, dan ternyata yang pertama berhubungan dengan hak Allah, sedangkan yang kedua adalah berhubungan dengan hak orang tua, ditempatkan pada tempat yang sejajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menggambarkan betapa pentingnya kita untuk berbakti dan betapa besarnya dosa kita kalau seandainya kita mendurhakai orang tua kita. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berjihad. Jadi kepada Rasul dia minta izin agar diikut sertakan dalam berjihad. Rasul bertanya kepada anak muda itu, hal laka min ummin, apakah kamu masih punya ibu? Masih ada ibu enggak kamu? Dia bilang ada ya Rasulullah. Bahkan dua-duanya masih ada. Ibu masih ada, ayah pun masih ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak usah kamu ikut pergi berjihad, kamu cukup berjihad melalui dua orang itu saja.
ilzamhuma fa inna tahtahuma al-jannah. Ilzamhuma, kamu bersama mereka, layani mereka, berbakti kepada mereka, penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Fa inna tahta rijlaiha al-jannah, karena sesungguhnya di bawah telapak kaki keduanya itu ada surga. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, akan sangat banyak sekali nanti kita menemukan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang semua itu menggambarkan tingginya kewajiban, besarnya kewajiban kita kepada orang tua kita. Bahkan ketika ada di antara anak yang mendurhakai orang tuanya, yang menyakiti hati orang tuanya, maka dia telah melakukan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bersifat dosa besar. Menyakiti yang dimaksud itu menyakiti dari hal yang terkecil, bukan menyakiti dalam hal yang besar-besar saja, dari hal yang terkecil. Apa itu menyakiti dari hal yang terkecil? Menyakiti dari hal yang terkecil itu sekedar untuk mengucapkan kata uf atau atau Karena dalam ayat itu dikatakan seperti itu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Fala taqul lahuma uffin, jangan katakan jangan katakan Ini tingkat yang terendah dari ucapan yang ternyata agama kita melarang untuk melakukan hal itu. Kenapa dilarang? Karena perkataan seperti itu bisa menyakiti hati orang tua. Ketika hati orang tua kita tersakiti, ketika perasaannya tersakiti oleh ucapan kita, ternyata kita yang menanggung dosa itu. Tidak pantas kita menyakiti orang yang memang selama ini jasanya tak pernah bisa dibalas. Tak pantas kita menyakiti dengan cara yang sekecil apapun untuk orang yang memang selama ini berjasa dan bahkan jasanya tidak mungkin untuk dibalas. Kesulitan demi kesulitan yang dirasakan oleh orang tua kita dalam membesarkan kita, bahkan mulai dari awal kehadiran kita sebelum kita jadi utuh, itu sudah dikatakan oleh Al-Quran. Maka dalam surat Luqman itu dikatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa wassaynal insan, kami berwasiat kepada manusia. Ini yang berwasiat di sini adalah Allah. Karena kata kami di situ, yang dimaksud dengan kami di situ itu adalah Allah. Wa wassaynal insana, kami telah berwasiat kepada manusia biwalidayhi. Dalam hal apa wasiat ini? Walidayhi, terkait dengan kedua orang tua. Kenapa kok begitu langsung Allah yang berwasiat dalam persoalan ini? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana seseorang itu hamalathu ummuhu, dikandung oleh ibunya, wahnan ala wahnin, kesulitan demi kesulitan, kepayahan demi kepayahan, wa fisaluhu fi amain, dan disapi nanti selama 2 tahun. Itu yang dikerjakan oleh orang tua kita. Berat kerjanya itu. Disapih lagi nanti selama 2 tahun, diberikan ASI selama 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Ketika Allah berwasiat untuk berbuat ihsan, dan kemudian Allah berwasiat anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi digandengkan penyebutan syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua, itu sesungguhnya menempatkan orang tua, bagaimana kita harus berbakti kepadanya, ditempatkan oleh Allah sejajar dengan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang bertanya antara ayah dengan ibu gitu, bagaimana gitu. Kalau kita lihat ayat ini sedang tidak mengkhususkan hanya ibu atau hanya ayah, tapi disebutkan keduanya karena biwalidayhi.
meskipun nanti bentuk kerja berat itu disandarkan kepada ibu. Karena kan dalam ayatnya kan wa wassainal insana biwalidayhi, kami berwasiat kepada kamu agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu baru Allah sebutkan secara spesifik hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, di mana ibunya telah mengandungnya selama sekian bulan, kesulitan demi kesulitan. Nah, maka kalau seandainya itu yang ditanya, memang berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisi ibu itu dilebihkan sedikit daripada ayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada seorang anak yang bertanya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa manusia yang paling baik, yang paling tepat untuk saya berbuat baik padanya? Kata Rasul ketika itu, ummuk, ibumu. Summa man ya Rasulullah, lalu siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Sampai 3 kali Rasul mengatakan ibumu. Ketika pertanyaan yang keempat, barulah dijawab oleh Rasul, summa abuk, kemudian bapakmu. Ketika diletakkan ibu lebih duluan dan lebih banyak penyebutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini memang disimpulkan bahwa ibu lebih, tetapi Al-Qur'an membawa antara ayah dengan ibu pada posisi yang sama. Biwalidayhi aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah untuk kedua orang tuamu. Di situ tidak dikhususkan hanya ibu, meskipun yang mengandung itu adalah ibu. Baik, Bapak dan ibu-ibu ketua yang dimuliakan Allah, itu dari segi ayat dan hadis yang saya kira semua kita sudah paham. Sekarang kita akan coba lihat apa fadilah, apa yang akan kita dapatkan atau keutamaan apa yang akan kita miliki dan berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita bisa semakin bersemangat untuk tetap memberikan pelayanan kepada orang tua dan tetap memberikan bakti kita kepada orang tua kita. Kita coba berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada. Yang pertama sekali adalah itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Itu berdasarkan kepada hadis. Ada sebuah riwayat datang dari dari Abdullah ibn Umar, dikatakan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu berada pada ridha kedua orang tua, wa sukhtullah, dan murka Allah itu berada pada murkanya orang tua. Maka jangan kita pernah sekali-kali melakukan sesuatu yang membuat orang tua kita menjadi marah dan murka. Karena ketika orang tua kita marah dan murka karena kita sakiti, maka itu akan diikutkan nanti dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berpikir dalam kehidupan keseharian kita. Jangan-jangan seandainya ada sesuatu yang kurang baik yang kita rasakan dalam kehidupan kita, jangan-jangan penyebabnya ternyata adalah kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Jangan-jangan penyebabnya adalah kelalaian kita dalam memberikan bakti kita kepada orang tua, dikarenakan oleh orang tua murka yang kemudian menyebabkan Allah juga menjadi murka. Jadi hindari sekecil apapun hal-hal yang bisa membuat orang tua kita murka, dan lakukan meskipun kecil untuk membuat orang tua kita menjadi bahagia dan menjadi ridha. Karena keridhaan orang tua terhadap apa yang kita lakukan itu insya Allah akan membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua itu kunci surga. Kunci untuk mendapatkan surga. Dalam hadis Rasul mengulang-ulang 3 kali sampai pada akhirnya sahabat itu penasaran. Apa kata Rasul? Raghima'an. Celaka dia.
Siapa itu ya Rasulullah? Ketika itu Rasul mengatakan, raghima anfu rajulin aw raghima anfu man adraka walidayhi wa lam yudkhilhul jannah. Celaka orang-orang yang apabila orang tuanya masih ada, apabila kedua orang tuanya masih ada, tapi keberadaan orang tua itu tidak dimanfaatkannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua itu sesungguhnya adalah kunci untuk mendapatkan surga. Apabila meninggal satu, hilang satu kunci itu. Dan apabila hilang keduanya, berarti hilang kunci surga yang sesungguhnya yang ada pada kita. Oleh karena itu, berbaktilah pada orang tua kita. Suatu ketika Rasulullah SAW naik tangga mimbarnya sambil mengucapkan kata amin. Ada kata amin yang terucap oleh Nabi. Amin, amin, amin. Amin itu artinya adalah istajib, kabulkan ya Allah. Sahabat lagi-lagi bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengarkan kamu mengucapkan amin, itu amin apa itu ya Rasulullah? Dijawablah oleh Nabi, tadi ada Jibril yang menghampiri saya sambil mendoakan sesuatu dan saya diminta untuk mengaminkannya. Ternyata salah satu dari yang diaminkan oleh Nabi itu adalah ba'uda man adraka abawaihi wa lam yudkhilhul jannah. Celakalah, jauh dari rahmat Allah orang-orang yang apabila mendapatkan kedua orang tuanya masih ada, tetapi itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pada poin yang kedua sebagai kunci mendapatkan surga. Yang ketiga itu sebagai pembuka pintu rezeki. Berbakti kepada orang tua itu sebagai pembuka pintu rezeki. Keberhasilan seorang anak hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua sekarang sudah menjadi orang sukses. Mungkin ada yang menjadi direktur di sebuah perusahaan, ada yang mungkin menjadi pimpinan di lembaga apa gitu. Pokoknya semua sudah sukses. Jangan pernah mengira kesuksesan itu hanya semata-mata karena usaha sendiri. Yakinlah, kesuksesan seorang anak yang dirasakan hari ini tidak mustahil. Itu sesungguhnya adalah doa yang dilantunkan oleh orang tua kita. Doa-doa yang disampaikan oleh ayah dan ibu kita. Mungkin kita sedang tertidur, dia sibuk mendoakan kita. Mungkin kita tak pernah atau lama tidak menghubunginya, tapi ternyata dia selalu berada dalam doanya. Dan seperti yang kita katakan tadi, ibulah, orang tualah yang bisa konsisten di dalam mendoakan kebaikan-kebaikan bagi anaknya. Tidak ada ibu yang mendoakan keburukan bagi anaknya. Maka doa seorang ibu itu doa yang mustajab. Doa orang tua itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan-ungkapan orang tua itu menjadi sesuatu yang dikabulkan. Maka usahakanlah terus menerus agar orang tua kita mendoakan kebaikan untuk kita. Dan sekarang kita mungkin sudah menjadi orang tua juga. Saya yakin semuanya sudah menjadi orang tua. Jangan pernah mengucapkan hal-hal yang buruk bagi anak-anak kita. Karena ungkapan-ungkapan buruk yang diucapkan oleh orang tua untuk anaknya, itu bisa-bisa dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dialami dulu oleh seseorang ya dalam sebuah cerita yang sangat terkenal sekali, namanya Juraij. Ada dulu pada masa tabi'in kalau tidak salah. Ada seorang namanya Juraij. Dia tidak menjawab panggilan orang tuanya, bukan karena dia sengaja untuk tidak menjawab, tapi ketika itu karena dia dalam keadaan sholat. Ibunya memanggil, ya Juraij, sini kamu, kesini kamu. Tidak didengarkan jawaban itu oleh seorang ibu, karena Juraij itu sedang sholat. Lalu ibunya mengeluarkan kata-kata yang ternyata karena kekesalannya kepada orang tuanya, terucaplah oleh dia sebuah kata, jangan dia meninggal dulu sampai ketemu dengan wanita yang tidak baik.
ternyata apa yang diucapkan oleh ibunya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cerita yang terkenal itu, Juraij menghadapi masalah dalam kehidupannya sampai pada akhirnya kekuasaan Allah nampak di situ dalam membela Juraij. Ada seorang bayi, anak kecil yang bisa berbicara, memberikan kesaksian bahwa Juraij itu bukanlah orang yang nakal atau orang yang berperilaku tidak baik. Nah, oleh karena itu ini jadi pelajaran juga bagi kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua pada saat yang sama sesungguhnya adalah kita sebagai anak. Jadi kita saat menjadi orang tua dan pada saat itu kita sesungguhnya adalah menjadi seorang anak. Apa yang kita lakukan untuk orang tua kita itu sesungguhnya kita sedang mengajarkan anak kita untuk melakukan hal yang sama. Kalau seandainya kita sebagai seorang anak tidak berbuat baik pada orang tua kita, berarti kita sedang mengajarkan anak-anak kita agar tidak berbakti pula kepada kita. Jangan salahkan nanti anak kita ketika dia tidak berbakti kepada kita setelah kita tua nanti. Jangan-jangan dia mengambil pelajaran dari kita. Oleh karena itu, perilaku baik itu akan selalu ditiru oleh anak-anak kita. Sebagaimana perilaku buruk, jangan-jangan itu juga penyebab yang akan kita rasakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sadari, pembuka pintu rezeki itu sesungguhnya ada pada orang tua kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, berbakti kepada orang tua itu menambah ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Kita kalau mau tenang hati dan jiwa kita, buktikan bakti kita kepada orang tua. Jangan sampai salah dalam mencari ketenangan hati. Kadang ada orang untuk menghibur dirinya, sibuk dia pergi kemana-mana. Rekreasi, nggak ada tempat rekreasi kecuali sudah dijadwalkan untuk dikunjungi. Mungkin dia bisa berbahagia dengan cara itu, tetapi ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ada kebahagiaan yang sesungguhnya yang kadang-kadang terlupakan. Kunjungi orang tua, tengok orang tua. Kadang-kadang dengan mengunjungi orang tua itu membuat hati kita bisa menjadi lebih tenang, lebih bahagia ketimbang kita keliling-keliling dunia untuk menghabiskan uang sementara kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan atau mengabaikan orang tua kita sendiri. Nah, dengan berbakti kepada orang tua itu akan bisa menambah ketenangan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali pada poin yang terakhir, karena saya diberikan waktu yang terbatas, saya ingin berbicara sedikit tentang bagaimana cara agar kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Tentu saja ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, doakan kebaikan dan keampunan untuk orang tua kita. Doakan kebaikan dan keampunan untuk orang tua kita. Mendoakan keampunan untuk orang tua itu bukan setelah dia meninggal nanti. Mendoakannya mulai dari sekarang. Doakan kebaikan-kebaikan untuk dia. Maka ada doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah dia berdua sebagaimana keduanya telah mendidik saya di waktu kecil. Kita lahir tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lahir tak mengerti apa-apa. Semuanya kita sandarkan kepada orang tua kita, dan orang tua kita telah berbuat maksimal dan memberikan segala-galanya. Mungkin orang tua kita terbangun agar kita bisa tidur. Mungkin orang tua kita lapar agar kita bisa kenyang. Mungkin orang tua kita telah bersusah payah agar kita bisa bahagia. Lantunkan doa-doa untuk orang tua kita, doa-doa keampunan, karena bagaimanapun
memohonkan ampun untuk orang tua itu sangat dipentingkan. Kalau Allah kabulkan itu akan menjadi cahaya bagi orang tua kita di alam kubur sana. Seandainya ada di antara kita orang tuanya yang sudah meninggal, lalu kita lantunkan doa-doa keampunan, maka doa itu insya Allah akan memberikan keringanan-keringanan bagi dia di alam kubur sana. Baik, yang berikutnya, penuhi kebutuhannya sesuai kemampuan. Penuhi kebutuhannya sesuai dengan yang kita mampu. Apa yang bisa kita berikan, berikan. Apa yang bisa kita untuk meringankan beban dia, maka berikan. Jangan justru kita sudah menjadi anak yang sukses, tapi kadang justru masih saja memberikan beban-beban yang berat bagi orang tuanya. Itu sesuatu yang tentu saja sangat tidak pantas. Bahkan ada pula orang yang menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Orang tuanya sebagai pembantu yang bisa diatur oleh anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anaknya itu. Ini barangkali bukanlah cerminan yang baik, bukanlah perbuatan yang pantas untuk dilakukan. Hal yang perlu juga, yang bisa kita lakukan juga adalah kalau seandainya orang tua sudah meninggal, boleh kita untuk bersedekah atas nama orang tua. Boleh bersedekah atas nama orang tua berdasarkan kepada hadis. Boleh juga untuk menghajikan orang tua. Itu ada hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Seorang anak yang datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, tapi dia belum sempat untuk mengerjakan haji. Bolehkah saya kerjakan haji untuk dia?" Nah, ketika itu Nabi memang membolehkan. Ada yang dalam persoalan nazar mengerjakan haji. Nazar tentu saja sebagai hutang, tapi dia sudah meninggal sebelum nazar itu ditunaikan. Dia bertanya sama Rasul. Rasul bilang, "Menurut kamu bagaimana kalau orang tua kamu punya hutang sama manusia? Kamu bayar tidak?" "Saya bayar ya Rasulullah." Lalu Rasul mengatakan, hutang kepada manusia, hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayarkan. Yang berikutnya juga, jalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Ketika kita menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita, maka akan semakin banyak yang mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita, dan akan semakin banyak pula orang yang akan mendoakan orang tua kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam tema birrul walidain. Mudah-mudahan walaupun sedikit, tapi hendaknya ada yang bisa kita ambil, yang bisa mencerahkan pikiran kita terkait dengan kewajiban-kewajiban kita kepada orang tua kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Ustadz Helmi Basri. Udah Uni, teman-teman serta adik-adik sekalian yang alhamdulillah semakin bertambah waktu, semakin bertambah jumlah kita di Zoom ini. Kami di sini alhamdulillah telah berhasil Ustadz itu mengumpulkan 6 pertanyaan Ustadz. Dan alhamdulillah pertanyaan ke-6 ini begitu variatif, supaya pertanyaan ini lebih enak kita mendalaminya dan bisa mengamalkannya. Izinkan kami Uda Uni serta Ustadz untuk membahas pertanyaan satu persatu. Jadi nanti kami lontarkan satu pertanyaan, setelah itu Ustadz langsung jawab pertanyaannya lagi. Setelah selesai, maka kami akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Sehingga intisari yang bisa ditanyakan dari partisipan langsung terjawab sama Ustadz dan bisa menjadi catatan buat kita bersama. Uda Uni serta teman-teman sekalian, memang kita selalu mendengarkan banyak tausiah-tausiah dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu kami selalu menyarankan bagi kita membuat catatan sederhana, notulensi buat kita pribadi. Barangkali ini menjadi catatan penting buat kita pribadi sehingga kita bisa mengingat suatu saat ketika kita terfikir sebuah pertanyaan, kita telah mencatatnya dalam sebuah notulensi kita.
Jadi ini mungkin kami sarankan kepada semua partisipan yang hadir dalam forum ini. Baik Ustadz, kami akan mencoba lemparkan satu pertanyaan. Pertanyaan ini bagi kami sangat menarik, maka kami pilih jadi pertanyaan pertama. Sedikit kami ceritakan pertanyaannya. Kami tidak sebutkan siapa penanyanya, tapi kami simpulkan saja pertanyaannya. Pertanyaan dari salah seorang peserta itu adalah, dari kecil beliau belum pernah berjumpa dengan ayahnya. Jadi Ustadz, dari kecil beliau tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Dan ketika dewasa, sebelum menikah, baru berjumpa dengan ayahnya. Ustadz, bagaimana kita bisa berbakti Ustadz kepada seorang ayah yang dari kecil kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah menafkahi kita, tidak pernah memberikan kasih sayang sama kita, dan bagaimana kita bisa mengeluarkan rasa menghargai kepada kedua orang tua itu Ustadz, kepada khususnya kasus ini adalah ayah. Mohon jawaban dari Ustadz, setelah itu akan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika ada seorang anak yang seolah-olah tidak pernah merasakan kebaikan dari ayahnya, karena tidak pernah ketemu, atau mungkin karena ayahnya mengabaikan, atau karena alasan-alasan yang lain. Apakah saya juga harus berbakti kepada orang tua saya? Itu banyak yang mempertanyakan seperti itu. Sekarang kita mulai dulu dengan satu pertanyaan terkait. Ketika dia tidak memperhatikan, tapi bisakah kita menafikan kalau itu ayah kita? Tidak. Kita tidak bisa menafikan bahwa dia bukan ayah kita. Karena dialah sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Dialah yang menyebabkan kita ada, tentu saja atas izin Allah. Maka tadi ketika dikatakan aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tua. Orang tua sebagai sebab, Allah yang pelaku, di mana dalam artian yang benar-benar mengadakan dan menciptakan kita. Nah, oleh karena itu keharusan berbakti itu juga tetap harus ada. Kenapa harus ada? Karena kita sedang mengajarkan anak kita berbakti kepada kita. Itu pendidikan bagi kita terhadap anak kita sendiri. Oh, tapi dia kan orang tua saya tidak pernah mempedulikan. Iya, dia tidak pernah pedulikan kamu, tapi dia ayah kamu. Siapa tahu ketika kamu berbakti kepada dia, padahal dia tidak peduli, itu ternyata yang merubah kehidupan dia selama ini. Kan bisa aja selama ini dia mungkin hidupnya glamor, entah melakukan apa yang semaunya saja, mungkin jauh dari agama, tapi seorang anak ternyata tetap menunjukkan baktinya kepada orang tua. Jangan-jangan itu sesungguhnya adalah pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang tuanya itu menjadi baik. Sekarang hadir dia dalam pernikahan. Bisa saja mungkin dia canggung tuh dalam menikahkan anaknya itu. Anak yang selama ini dia tidak pernah kasih nafkah, tidak pernah dibuktikan kasih sayangnya. Tapi ketika seorang anak menunjukkan baktinya dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tua kita. Jangan justru karena orang tua berbuat seperti itu lalu kita ikut membencinya dan tidak mau mendoakan kebaikan. Bersyukurlah kepada Allah kita sudah menjadi orang baik walaupun tidak dididik langsung oleh orang tua. Allah berikan cara lain agar kita menjadi baik. Buktikan baik kita itu bakti kita kepada orang tua. Yang salah satunya adalah dengan mendoakan agar orang tua kita itu bisa berubah, agar orang tua kita bisa menjadi taat kepada Allah, agar orang tua kita bisa beribadah dan melaksanakan agamanya dengan baik. Nah, oleh karena itu, apapun kondisi orang tua kita, dia tetaplah sebagai orang tua dan kita tetap berbakti kepadanya. Doakanlah kebaikan-kebaikan untuk dia, berikan bakti kita, karena sesungguhnya kita sedang mengajarkan anak-anak kita juga untuk berbakti kepada kita sebagai orang tuanya ketika nanti kita sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau itu yang kita ingat, mudah-mudahan
kesalahan-kesalahan orang tua seperti tadi itu jelas sebagai sebuah hal yang salah. Agama tidak membolehkan. Tetapi bukan berarti menghalangi kita untuk menjadi baik, bukan berarti itu menjadi penghalang bagi kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita, yang mudah-mudahan itu cara Allah untuk merubah kehidupannya di masa yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz Helmi. Alhamdulillah Uda Uni sangat menarik. Kami catat di sini bahwasanya berbaktinya kita kepada orang tua itu insya Allah Allah akan balas dengan cara anak kita akan berbakti sama seperti kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini nasihat yang sangat luar biasa yang kami bisa ambil dari sore hari ini. Selanjutnya Uda Uni kami coba simpulkan pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua ini kami merasakan bahwa pertanyaan ini kita sering rasakan dan saat ini sedang dirasakan oleh beberapa orang saudara-saudara kita. Pada saat COVID melanda lebih kurang dari tahun 2020 awal hingga tahun ini 2022, bahwa ada salah seorang keluarga kita merasa menyesal Ustadz. Menyesal ketika itu ibunya dinyatakan positif COVID dan diisolasi di rumah sakit. Ketika diisolasi, maka Allah berkehendak lain, ibunya meninggal di rumah sakit. Sehingga pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara mengurangi penyesalan? Kalau sekiranya ketika itu tidak kami bawa ke rumah sakit dan hanya kami rawat di rumah, mungkin suasananya tidak seperti ini. Jadi Ustadz, pertanyaannya bagaimana cara kita mengurangi rasa penyesalan itu karena Allah menghendaki lain terhadap ibu kita. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Merasa menyesal karena sudah terlanjur membawa ke rumah sakit, seandainya tidak dibawa mungkin tidak seperti ini, itu nggak boleh. Ini kita berada di hadapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pintu syaitan. La taqul law kana kaza wa kaza, law kana kaza kana kaza. Kalaulah begini, niscaya hasilnya begini. Kalaulah kami begini, niscaya begini. Fa innama, sesungguhnya itu adalah pintunya syaitan. Itu membuka pintu bagi syaitan. Sekarang sudah terjadi. Barangkali itu sebagai musibah, yang mungkin musibah tentu tidak kita inginkan. Tapi yang harus kita pahami adalah di balik setiap musibah itu pasti ada kebaikan Allah yang kita tahu, mungkin kita tahu sekarang, mungkin kita tahu nanti, atau mungkin ganjarannya disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai seorang anak, jangan pernah menyesali hal-hal yang seperti itu. Karena ketika kita bawa dia ke rumah sakit, justru karena mengharapkan takdir yang baik, kita mengharapkan kebaikan untuk orang tua kita sehingga kita bawa dia ke rumah sakit. Ternyata ketika sudah dipastikan sebagai positif COVID sehingga dia harus diisolasi. Kalau sudah diisolasi ya kita harus ikut aturan-aturan dokter kan. Bahkan dikunjungi saja tidak bisa. Bahkan kalau meninggal pun yang memproses penguburannya juga adalah orang-orang yang ada di rumah sakit. Itu di awal-awal dulu kan seperti itu. Dibuat ketakutan itu luar biasa itu oleh COVID itu. Nengok aja tidak boleh. Ikut menguburkan pun tidak dibolehkan. Tapi apa boleh buat yang kita lakukan, kita sudah maksimal untuk mengejar takdir yang baik. Tapi ternyata terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Tetapi ketahuilah bahwa dalam kehidupan kita ini yang akan terjadi itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa berharap, tapi apapun yang terjadi itulah sesungguhnya keinginan Allah. Dan apapun yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita sesungguhnya itulah yang terbaik. Oleh karena itu, doakan orang tua yang sudah meninggal, jangan putus doa-doa baik untuk dia. Berikan seperti yang tadi itu, kita bisa bersedekah untuk orang tua kita, bisa hajikan dia kalau seandainya kita memang mampu. Yang mudah-mudahan dengan cara itu kita
tetap bisa memberikan kebaikan kepada orang tua kita meskipun dia sudah meninggal. Jadi catatan penting bagi saya dalam persoalan yang kedua ini, jangan pernah menyesali tindakan kita yang tadi itu. Karena itu membuka pintu setan lebih luas agar kita menyalahkan keadaan, dan pada akhirnya justru kita akan sibuk untuk menyalahkan diri kita sendiri, lupa kita bahwa sesungguhnya yang terjadi itu semuanya adalah atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kami simpulkan bahwa yang terjadi merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang terbaik yang Allah berikan ketetapannya dengan kondisi hambanya masing-masing ya Ustadz ya. Oke, selanjutnya udah Uni, kita akan masuk pertanyaan ketiga dari salah seorang keluarga besar kita. Ustadz, anak-anak semuanya itu berada di rantau Ustadz. Jadi orang tua hanya tinggal berdua saja di kampung Ustadz. Ketika kami menawarkan untuk orang tua tinggal di tempat kami, artinya ikut di rantau orang, namun orang tua ini tidak mau Ustadz, karena orang tua merasa nyaman dengan tinggal di kampung halamannya. Yang ingin ditanyakan adalah, dengan kondisi ini Ustadz, bagaimana cara kami yang berada di rantau itu bisa berbakti kepada kedua orang tua? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ini memang sudah resiko sebagai orang tua. Ini resiko sebagai orang tua. Paling kita bersama anak kita itu mungkin sampai dia SD aja kayaknya itu. Sekarang orang SMP itu sudah kemana-mana dia. Sekolahnya nanti pulang mungkin sekali sebulan, sampai pada akhirnya dia nanti sudah menikah. Kalau dia sudah menikah, kalau dia perempuan, tentu dia akan ikut suaminya kemana suaminya berada. Kalau dia laki-laki, ya tentu dia akan mencari tempat pula di mana dia bisa hidup, menikmati kehidupannya, yang mungkin saja tempat itu berjauhan dari orang tua. Pada akhirnya tinggallah orang tua berdua. Orang tua, ayah, ibu, sementara anak-anaknya sudah berada di wilayah-wilayah yang berbeda. Syukur-syukur kalau seorang anak siap untuk membawa orang tuanya. Karena banyak juga di antara anak sendiri kadang tidak bersedia untuk membawa orang tuanya. Tapi ketika ada seorang anak yang siap dan orang tuanya mau, itu alhamdulillah. Tapi bagi orang tua kadang kehidupan asli kampung halaman itu nggak bisa dia lupakan, sehingga dia tidak mau dibawa oleh anaknya tinggal di mana. Dia ingin tinggal dan mengakhiri kehidupannya di mana dia memulai kehidupan itu. Bagaimana cara anak-anak yang jauh untuk tetap berbakti kepada orang tua? Ya, kalau kita lihat pada poin yang terakhir yang tadi kita sampaikan, ya barangkali kita bisa dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya. Jangan abaikan orang tua yang ada di kampung. Mungkin anak-anak yang sukses berada di wilayah-wilayah yang berbeda, setiap hari dia entah makan di restoran mana, bingung dia nyari restoran yang mana lagi yang baik yang ingin dia kunjungi. Sementara kadang orang tua di kampung payah untuk makan. Nah, oleh karena itu berikan kebutuhan-kebutuhan orang tua yang ada di sana. Bebaskan dia lagi dari pekerjaan yang untuk menghasilkan. Biarlah dia menikmati akhir-akhir kehidupannya mungkin dengan baca Quran, dengan beribadah. Kebutuhan-kebutuhan dunianya mungkin kita bisa untuk memenuhinya. Hubungi dia, telepon dia. Kapan punya waktu, kalau ada longgar-longgar sedikit, bisa libur, bisa cuti, mungkin datang temui orang tua. Kedatangan kita yang sekali-sekali itu bagi orang tua sesungguhnya itu adalah satu hal yang sangat berarti tentu saja, dan itu akan kita rasakan nanti ketika kita juga sudah tua. Ketika anak-anak kita sudah enggak bersama kita lagi, dia sudah berada pada dunianya, dia sudah punya keluarga pula. Yang dirindukan adalah bagaimana kehadiran orang-orang yang selama ini dibesarkan oleh dia. Maka keberadaan kita yang jauh dari orang tua itu tidaklah sebagai alasan untuk kita berbakti. Berbaktilah sesuai dengan apa yang kita bisa
lakukan. Berikan kebutuhannya, hubungi dia, tanya bagaimana kesehatannya, kemudian juga doakan dia setiap saat di mana kita bermunajat kepada Allah, ikutkan orang tua kita dalam doa-doa kita, karena diam-diam mereka orang tua kita itu sesungguhnya nggak pernah lupa dalam mendoakan kebaikan kita. Saya kira seperti itu, wallahu alam. Terima kasih Ustadz. Kami coba simpulkan bahwa sempatkanlah memenuhi kebutuhan orang tua. Terkadang orang tua ini kebutuhannya beragam. Ada orang tua kebutuhannya ingin dihubungi dan ditelepon sama anaknya. Kedua, ada orang tua ini kebutuhannya adalah memerlukan dikirimnya finansial dari anaknya. Dan yang ketiga, terkadang orang tua tidak memerlukan dua tadi, tapi dia perlu untuk ditengok dalam waktu sejenak. Setelah jumpa kita, bahagialah orang tua. Terima kasih Ustadz, kami catat ini sebagai salah satu amalan untuk bisa berbakti kepada orang tua. Baik, Uda Uni, kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Alhamdulillah pertanyaannya sangat dinamis. Terima kasih Uda Uni atas responnya serta teman-teman dan adik-adik sekalian. Begitu banyak pertanyaan masuk ke kita dan begitu dinamisnya pertanyaan-pertanyaan di sore hari ini. Pertanyaan keempat adalah Ustadz, bagaimana Ustadz mendoakan orang tua yang berbeda agama? Boleh jadi anaknya beragama Islam, tentu kita ingin dalam konsepnya mengajak kedua orang tua kita yang belum beragama Islam masuk ke agama Islam, dan bagaimana caranya berdoa untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT agar kita bersama-sama dikaruniai dan diberkahi Islam. Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Baik, bagaimana seorang anak yang berbeda agama dan orang tua, mungkin anaknya alhamdulillah sudah Islam, sementara orang tuanya masih pada keyakinan yang semula. Dalam hal ini ada dua keadaan. Apakah orang tuanya itu masih ada atau sudah tidak ada? Apabila orang tuanya itu masih ada, maka dia bisa mendoakan kepada Allah agar diberikan hidayah, agar Allah tunjukkan baginya jalan untuk mendapatkan hidayah dan menerima agama Islam. Itu yang harus selalu dia doakan. Bagaimana caranya nanti oleh Allah, kalau Allah kabulkan itu urusan Allah. Dan berbaktilah terus kepada dia. Karena perbedaan agama antara anak dan orang tua itu tidak menutup pintu untuk berbuat bakti, untuk berbuat baik. Jadi seorang anak yang tadi memang dinyatakan sudah Islam gitu ya, sementara orang tuanya belum, selain dia mendoakan mudah-mudahan Allah mengabulkan, tapi dia juga harus membuktikan sikap baiknya kepada orang tuanya, yang jangan-jangan itu adalah pintu untuk mendapatkan dia hidayah. Dia akan berpikir nanti, oh anak saya ini walaupun saya begini, ternyata dia tetap apa yang diperintahkan, apa yang saya inginkan dia tetap berikan, apa yang saya minta dia bisa memberikannya, padahal dia tidak sekeyakinan atau seagama dengan saya. Berbakti seperti itu mudah-mudahan mempercepat dekatnya orang tua kita dengan pintu hidayah. Tapi kalau seandainya dia sudah meninggal, memang kita tidak bisa mendoakan keampunan, karena Nabi Ibrahim saja dilarang oleh Allah untuk meminta ampun bagi ayahnya yang tidak seakidah dengan dia. Itu tinggal serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketentuan Allah yang berlaku untuk dia, itulah yang akan dia jalani nanti. Jadi kalau sudah meninggal, kita nggak bisa mendoakan ya Allah ampunilah dia, nggak bisa, karena Nabi pun dilarang oleh Allah. Nabi Muhammad pun tidak memohon keampunan seperti itu. Jadi beda antara yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Jika dia masih hidup, doakan dia sehat, doakan dapat hidayah, doakan selalu diberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, murah rezekinya. Boleh mendoakan seperti itu.
dan sekaligus buktikan bakti kita dan kebaikan seorang anak itu mudah-mudahan mempercepat dan mendekatkan dia kepada pintu hidayah. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ini mengingatkan kami Ustadz dengan salah satu kisah ataupun sirah Rasulullah, yaitu adalah sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas ya Ustadz ya. Jadi di saat itu udah kisahnya adalah sahabat ini masuk Islam. Namun ibunya sangat kecewa karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah anak yang begitu penurut, namun dia masuk Islam berbeda dengan agama ibunya Ustadz ya. Sehingga ketika itu kisahnya ibunya mogok makan, tidak ingin makan sampai badannya lemas. Namun Sa'ad tetap dengan teguhnya selalu berdoa kepada Allah untuk dilunakkan hati ibunya, dan akhirnya ibunya masuk Islam Ustaz ya. Ya, ini mungkin salah satu kisah yang dulu pernah kita dengar bersama, sirah dari sahabat yang menjadi jawaban Ustadz terhadap pertanyaan dari peserta pada sore hari ini. Baik, kami memasuki pertanyaan yang kelima. Alhamdulillah telah 4 pertanyaan selesai. Kita masuk ke pertanyaan kelima adalah Ustadz, bagaimana melembutkan hati anak Ustadz? Anak ini adalah maksudnya anak yang sudah dewasa Ustadz, yang telanjur menyakiti perasaan orang tuanya. Barangkali anak dari orang tua yang telah dewasa ini menyakiti perasaan orang tuanya. Bagaimana cara melembutkan hati seorang anak ini Ustadz? Nah, ini mohon penjelasannya Ustadz. Ada sebuah kisah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah itu dia melakukan sesuatu yang ternyata menyakiti hati orang tuanya. Dia jauh lebih mementingkan keluarganya daripada ibunya. Ibunya dia abaikan, tapi anak dan istrinya dipedulikan semaksimal mungkin. Tersakitilah hati seorang ibu. Pada akhirnya sahabat ini sulit untuk mengakhiri kehidupannya. Tersiksa dia di akhir hayatnya. Yang menyebabkan ketersiksaan itu adalah kedurhakaan anak kepada ibunya tadi. Dipanggillah dia oleh Rasulullah SAW agar ibu itu memaafkan anaknya. Tapi ibunya tidak mau. Enggak, katanya. Saya tidak bisa maafkan. Dia terlalu banyak melakukan hal-hal yang menyakitkan hati saya. Biarlah dosa itu ditanggungnya, kata sang ibu. Lalu kata Rasulullah SAW, oh, kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Kita akan bakar anak ini, daripada nanti dia dibakar di akhirat, lebih baik dia dibakar dengan api dunia. Dikumpulkanlah kayu bakar itu. Tapi oleh seorang ibu, dan ini lagi-lagi bukti bahwa seorang ibu itu hatinya akan bisa lunak. Dia ketika itu merasakan kasihan terhadap anaknya yang akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Ketika itulah dia baru siap untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh anaknya tadi. Ketika ibunya sudah memaafkan, maka kayu tidak jadi dibakar, dan anak pun bisa meninggal dengan tenang karena sudah dimaafkan oleh orang tuanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terhormat, kita sebagai orang tua ingat kisah ini. Mungkin di antara kita ada yang punya anak yang mungkin tidak berbakti. Tapi kalau selamanya kita mendendamkan diri dalam artian tidak mau memaafkan seperti itu, ingat akhirat anak kita itu. Berarti dia akan bermasalah di akhirat dia nanti. Maafkan dia. Tidak ada untungnya juga bagi kita ketika kita tidak memaafkannya. Itu yang harus kita ingat. Sekaligus kita maafkan dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita itu dilunakkan hatinya, dan agar Allah memberikan cara agar anak itu merubah sikapnya kepada orang tuanya. Dan boleh juga kita ingat-ingat, jangan-jangan sikap seperti itu salahnya adalah kita.
Ada enggak kira-kira kita punya andil dalam sikap seorang anak seperti itu? Apa yang selama ini kita sudah lakukan kepada orang tua kita juga? Jangan-jangan itu balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bukan kita punya andil, bukan karena kita, tapi barangkali ya karena pendidikannya, karena lingkungan yang selama ini. Berarti ada juga andil kita sebenarnya itu ketika kita tidak memperhatikan pendidikannya, ketika kita dulu terlalu mungkin memanjakan dia sehingga dia terjebak kepada hal-hal yang pada akhirnya tidak baik bagi kita. Tapi itu keadaan, kenyataan yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, apapun keadaan itu, maka itu adalah takdir Allah, yang dibalik itu ada kebaikan. Kita tinggal mengambil hikmah dibalik apa yang sudah terjadi. Berdoa kepada Allah, lakukan langkah-langkah yang barangkali bisa merubah keadaan. Di antara langkah-langkah itu ya, kalau seandainya kita yang tidak bisa menyampaikan secara langsung, mungkin ada melalui orang-orang lain yang dia segani. Ada pihak-pihak lain yang barangkali yang bisa menasehati dia. Nah, bisa kita tengok apa kira-kira langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar anak kita itu perilakunya bisa berubah. Karena walaupun tidak banyak, tapi ada, dan yang saya tahu juga ada beberapa hal yang seperti itu. Ternyata pada akhirnya anak yang tadinya begitu tidak baik sikapnya kepada orang tua dirubah oleh satu keadaan. Satu keadaan itu diantaranya mungkin karena meninggal ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, diminta dia untuk menyolatkan ayahnya itu. Mana bisa, dia aja sholat tidak pernah. Bahkan mungkin masuk masjid itu baru sekali itu ketika ayahnya itu meninggal. Tapi ternyata meninggal ayahnya itu merubah kehidupan dia secara keseluruhan. Setelah itu baru dia berpikir bahwa ternyata hidup ini pada akhirnya memang akan berakhir. Kematian itu adalah satu hal yang pasti. Nah, maka setelah itu seorang anak tadi bisa menjadi baik karena dia mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Oleh karena itu, memohonlah terus kepada Allah dan lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya tidak juga berubah, mungkin itu cara Allah agar kita dekat dengan Allah, agar lidah kita terus menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin cara Allah untuk memuliakan seorang ibu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Karena dengan punya anak seperti itu, ternyata lidahnya tidak pernah lupa menyebut nama Allah, lidahnya tidak pernah lupa berdoa untuk anaknya dan menyebut-nyebut nama Allah, dan itu semua adalah sebagai kebaikan. Tidak ada yang tidak baik dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Cuma mungkin kita yang belum mengerti. Karena akal kita pendek, akal kita sifatnya emosional dia dalam menilai sesuatu. Kita hanya memandang apa yang kita pandang baik menurut akal kita saja. Tapi kebaikan yang ada di sisi Allah ada dalam hal-hal yang ternyata tak terjangkau oleh akal kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz. Jadi yang bisa kami simpulkan adalah memaafkan. Jadi memang kata kuncinya memaafkan ini baik anak ataupun orang tua sama-sama ikhlas dalam memaafkan apa yang sudah terjadi. Terlebih kita saat ini udah uni teman-teman sekalian, insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sehingga keikhlasan kita dalam menyampaikan rasa maaf kedua orang tua kita itu adalah kemuliaan yang sejati. Ustadz, kami ada beberapa pertanyaan lagi nih Ustadz, dan pertanyaan ini semakin hari semakin menarik Ustadz, karena alhamdulillah udah uni ini mau mengungkapkan beberapa kasus yang mereka rasakan, namun izin kami untuk bisa menutupi identitasnya, tapi ini kita ambillah pembelajaran buat kita bersama. Salah satu pertanyaannya Ustadz adalah, Ustadz, kami ini adik-beradik banyak, jadi ada tidak hanya 1-2 orang, jadi kami memiliki adik-beradik banyak Ustadz. Dengan adik-beradik banyak ini Ustadz, kami merasakan bahwasanya sikap ibu itu Ustadz, ini ibu Ustadz, sikap ibu itu seolah-olah mengadu domba Ustadz. Jadi dengan banyaknya adik-beradik dan
rata-rata dirasakanlah oleh adik-beradik ini sikap ibu itu seolah-olah mengadu domba. Setelah dikonfirmasi ke ibu Ustadz terkait dengan permasalahan yang terjadi, maka ibu marah Ustadz, keluarlah sumpah serapahnya. Dan setelah kami konfirmasi dengan adik-beradik, memang yang disampaikan ibu tuh cenderung untuk bersifat mengadu domba. Jadi mungkin ini terjadi di keluarga besar yang memiliki adik-beradik yang banyak, namun terjadi selalu permasalahan karena mereka berpikir ibu selalu, bukan selalu, ada beberapa kejadian yang bersifat mengadu domba. Bagaimana kami bisa menyikapi hal-hal yang seperti ini Ustadz, supaya kami tetap meningkatkan rasa kekeluargaan yang baik kepada adik-beradik dan juga rasa taat kepada ibu ataupun orang tua kami, ayah ya Ustadz. Terima kasih Ustadz, silakan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih. Sikap seorang ibu yang cenderung untuk mengungkapkan sesuatu yang pada akhirnya akan mengadu domba anak, itu tentu satu hal yang tidak wajar. Kalau kita sudah tahu itu satu hal yang tidak wajar, pertama kita ambil pelajaran dulu kita sebagai ibu ini. Berarti kita tidak boleh seperti itu terhadap anak kita. Karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Justru yang dilakukan seorang ibu itu seharusnya adalah sebagai penengah. Ketika terjadi masalah di antara anak-anak yang ada, anaknya banyak, bagaimana orang tua selalu bisa menjadi penengah. Mungkin bisa juga dilacak kenapa ibu sempat melakukan hal-hal yang seperti itu. Apa penyebabnya? Apakah ada di antara anak-anaknya sendiri yang menjadikan itu sebagai penyebab? Kalau seandainya ada, berarti anak yang menjadi penyebab tadi itu perlu didekati secara persuasif. Perlu didekati. Kenapa dia melakukan seperti itu? Nggak baik kamu melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena akibatnya akan menjadi buruk. Siapa tahu pikiran seorang ibu dipengaruhi oleh seorang anak. Nah, kalau seandainya ada gitu ya, karena bisa saja sikap seorang ibu itu lahir oleh pengaruh-pengaruh dari anaknya sendiri. Namun ya kalau itu memang sudah terjadi, seandainya ada di antara anak-anak yang memang mengerti dalam persoalan itu, barangkali perlu dilakukan pendekatan-pendekatan baik kepada orang tuanya sendiri ataupun kepada adik-adiknya atau kepada abang dan kakak-kakaknya dalam masalah ini untuk menjernihkan agar hubungan mereka tetap berjalan secara baik gitu. Mereka pernah menetap dalam satu tempat yang sama. Coba seandainya ada 10 orang anak, berarti 10 orang anak ini berawal dari satu rahim yang sama. Situ tempat keberadaan mereka. Mereka keluar dari pintu yang sama. Tidakkah mereka bisa saling memaafkan? Tidakkah mereka bisa untuk saling melupakan kesalahan-kesalahan? Sedangkan mahasiswa yang sama-sama ngontrak saja, kalau ada satu angkatan mahasiswa, dulu satu kos dia, itu akrabnya bukan main. Karena pernah berada dalam satu tempat yang sama. Anak-anak ini pernah menginap dalam satu tempat yang sama. Tidakkah bisa saling memaafkan? Kalau seandainya ada kesalahan orang tua, tidak pulakah bisa anak ini memaafkan? Karena seberapa besar pun kesalahan orang tua, tetap kebaikannya akan lebih banyak daripada kesalahannya. Nah, jadi barangkali perlu rembuk keluarga itu, saya kira. Bagi yang memang terjadi seperti itu, rembuk keluarga, kumpulkan secara bersama, boleh ungkapkan apa yang mau diungkapkan, tapi tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah untuk memaafkan agar apa yang sudah terjadi itu bisa diakhiri. Nah, ini dulu. Jadi harus ada dulu keinginan awal untuk baik bersama. Lepaskan ego-ego masing-masing. Karena kalau tetap mempertahankan egonya, nggak akan selesai itu. Apalagi nanti status ekonomi sudah mulai berubah. Ada di antara anak yang
sudah punya ekonomi yang begitu mapan, nanti ada di antara mereka yang ternyata ekonominya di bawah, itu abaikan itu semua. Semua anak berasal dan keluar dari pintu yang sama. Semua mereka punya satu kedudukan yang sama. Mereka sesungguhnya adalah anak dari ayah dan ibunya. Nah, untuk kemudian membawa ibu juga merubah sikapnya, tidak mempertahankan sikap-sikap yang sebelumnya, apalagi untuk melakukan hal-hal yang ternyata bisa mengadu domba seorang anak. Itu tentu saja hal-hal yang tidak wajar untuk dilakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita masih ada pertanyaan beberapa. Silakan Uda Uni kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz secara interaktif boleh raise hand saja. Jadi nanti kami akan persilahkan setelah Uda Uni ataupun teman-teman raise hand di media Zoom-nya, kita akan persilahkan langsung bertanya kepada Ustadz. Sambil menunggu Uda Uni untuk raise hand ataupun kawan-kawan lainnya, ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz yang kami dapatkan. Ini sambil menunggu, jadi kami juga berharap Uda Uni ada yang berinteraksi langsung. Ini alhamdulillah ada nih Ustadz dari Uda Alif Usman. Uda Alif Usman, silakan buka camnya dulu Ustadz. Uda Alif Usman itu adalah wakil ketua alumni center. Jadi ini adalah salah satu perpanjangan tangan kita sebagai pengurus di Katua. Kepada Uda Alif Usman kami persilahkan. Silakan, masih mute Uda? Ya silakan. Kami persilahkan kepada Uda Alif Usman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dari Eksponen Katua. Alhamdulillah di sore hari ini tausiah, pencerahan, nasihat dari Ustadz Helmi betul-betul menyentuh hati kita semua. Apalagi ini menjelang kita memasuki bulan puasa, bulan yang penuh rahmat. Kita diingatkan kembali bagaimana berbakti, bagaimana bersikap, bagaimana memaafkan, bagaimana membahagiakan orang tua kita. Alangkah beruntungnya kita jika orang tua kita masih ada, sehingga apapun untuk membahagiakan beliau, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya bertanya satu, Ustadz. Ini sering kita mendengar ketika ada saudara kita yang meninggal. Ini mungkin tidak terkhusus hanya ke orang tua ya. Misalkan ada saudara meninggal, kerabat dan seterusnya, lalu ahli waris sering sekali menyampaikan bahwa misalkan ada kalimat seperti ini, jika nanti ada utang piutang, silang sengketa dan seterusnya, dapat menghubungkan ke ahli waris dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, yang absah, yang dapat diterima. Nah, sering juga kami mendengar di dalam pergaulan dengan kerabat-kerabat atau mungkin dengan hade taulan yang lain, ternyata ada beberapa kasus yang mengklaim itu tidak melengkapi atau tidak punya keabsahan atas hutang piutang dan seterusnya. Nah, baiknya ahli waris bagaimana menyikapi hal seperti ini. Nah, apalagi kalau misalkan ini terjadi pada orang tua kita suatu saat nanti, begitu kan? Nah, tentu kita ingin, seperti Ustadz tadi sampaikan, salah satunya adalah cara kita berbakti kepada orang tua apabila beliau sudah tiada adalah menjaga silaturahmi dengan kerabat-kerabat, dengan kendalaan beliau. Nah, tentu kita juga ingin menyelesaikan jika memang ada hutang piutang dan seterusnya. Ini saya berandai-andai. Nah, mohon penjelasan Ustadz, nasihatnya bagaimana kiranya kalau ada hal-hal Oke.
udah Alis Usman kayaknya agak sedikit putus-putus, tapi kami coba simpulkan, mudah-mudahan sesuai dengan yang udah Alif Usman sampaikan adalah bagaimana kita sebagai seorang anak untuk bisa menunaikan kewajiban orang tua kita apabila memiliki hutang dan orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana nih Ustadz cara membayar hutang apabila orang tua sudah meninggal? Dan bagaimana pula apabila kita mempunyai hutang kepada orang tua yang masih hidup? Silakan Ustadz. Iya. Terkait dengan persoalan hutang piutang, ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang anak. Perlu diperhatikan. Karena hutang itu adalah salah satu dari penyebab azab kubur. Ada dulu seorang sahabat yang meninggal, salah seorang sahabat meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah maju ingin mengimami sholat jenazah itu. Tapi karena Nabi diberitahu bahwa ternyata jenazah itu punya hutang, akhirnya Nabi mundur. Saya tidak ikutlah menyolatkan katanya, kalian sajalah yang menyolatkan, karena dia masih punya hutang. Oleh sahabat, tidak jadinya Rasul ikut menyolatkan itu kerugian besar. Karena ada doa Nabi yang tak dia dapatkan. Adalah ketika itu Abu Qatadah atau Abu Dzar, antara dua itu yang bilang, ya Rasulullah, ana dhamin. Ya Rasul, saya yang akan menjamin hutangnya. Karena sudah ada yang menjamin hutangnya, barulah Nabi maju untuk mengimami sholatnya. Setelah itu dia dikuburkan. Selang beberapa hari, ketemulah Rasul dengan Abu Qatadah atau Abu Dzar yang tadi menjamin hutang. Rasul bertanya, ya Abu Dzar, ya Abu Qatadah, kamu sudah bayar belum hutang yang kamu janjikan, yang kamu jamin kemarin? Belum ya Rasulullah, lupa saya katanya. Lupa pula dia setelah berjanji itu. Akhirnya ketika itu, udah kamu harus bayar. Dibayarlah oleh Abu Qatadah tadi hutang itu. Apa kata Rasul setelah dibayar? Al-ana barudat. Baru sekarang dia merasa dingin dalam kuburnya. Baru sekarang dia merasa dingin dalam kuburnya. Maka dari hadis itu oleh para ulama disimpulkan bahwa hutang itu adalah salah satu dari penyebab azab kubur. Nah, itulah sebabnya pembayaran hutang itu diambil nanti dari harta orang tua sendiri. Jadi belum boleh dibagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua sebelum terlunasi yang pertama hutang. Hitung hutangnya, ada enggak hutangnya, ambil dari hartanya sendiri sebelum dibagi. Karena kalau sudah dibagi nanti harta itu baru dihitung hutang, itu susah anak untuk bayar hutang orang tuanya. Padahal yang ditinggalkan itu justru harta orang tua. Jadi sebelum dibagi warisan itu, pertama tengok hutangnya dulu. Berapa hutangnya? Ambil dari harta yang ditinggalkan. Yang kedua, ada wasiat atau tidak? Kalau dia pernah berwasiat, tolong nanti sepertiga harta saya untuk bangun masjid atau untuk fakir miskin, keluarkan wasiatnya itu. Yang ketiga, perlengkapan penyelesaian jenazahnya, bayaran kain kafannya, gali kuburnya dan lain sebagainya. Kalau selesai itu, barulah nanti menjadi harta yang akan dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Nah, jadi agama kita sudah menetapkan satu hukum, belum boleh dibagi harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal kecuali setelah ditengok dulu berapa hutangnya dan adakah wasiat-wasiatnya. Kalau itu sudah ditunaikan, maka barulah dibagi. Maka cara berbakti dalam persoalan hutang ini adalah mendahulukan pembayaran hutang tadi itu sebelum harta dibagi. Bagaimana kalau seandainya hutangnya ternyata adalah sejumlah harta yang ditinggalkan? Tidak apa-apa, berarti habis hartanya untuk bayar hutang, berarti tidak ada lagi yang mau dibagi. Berarti hutang tetap lebih didahulukan. Bagaimana kalau ternyata hutangnya
lebih banyak dari harta yang ditinggalkan. Kalau tadi imbang dia sama jumlah harta sejumlah hutang. Sekarang ternyata hutang lebih banyak. Kalau seandainya anak yang ditinggalkannya adalah anak-anak yang kaya, orang-orang yang punya duit, maka salah satu dari bentuk baktinya adalah melunasi hutang orang tuanya agar dia tidak terkena kepada azab kubur atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Tapi kalau ternyata anak-anaknya juga anak-anak yang tidak punya duit, sementara dia dulu suka berutang, anak yang tidak berduit gimana mau bayar hutang? Berarti itu kesalahan orang tua sendiri yang telah banyak-banyak berbuat hutang, berarti dia yang akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anaknya memang mampu untuk melunasinya, maka cara berbaktinya adalah dengan melunasi hutang tadi. Tapi kalau tidak mampu, ya tinggal lagi memperbanyak istighfar. Tapi hutang sama manusia tidak cukup oleh istighfar. Kalaulah cukup hutang pada manusia oleh istighfar, buat hutang banyak-banyak lalu beristighfar. Tentu itu tidak mungkin, karena itu hak dengan manusia. Yang bisa istighfar itu ketika kesalahan berhubungan dengan hak Allah. Tapi kalau dengan hak manusia, berarti harus diselesaikan sesama manusia. Jadi saya kira seperti itu. Tadi ada kalau anak yang berhutang kepada orang tua gitu ya. Kalau anak yang memang berutang pada orang tua, berarti harta yang ditinggalkannya itu nanti bisa dihitung sebagai harta warisan yang akan dibagi oleh anak-anak masing-masing, akan mendapatkan jatahnya, atau bisa saja hutang itu menjadi mengurangi bagian dari harta warisan yang akan didapatkan oleh seorang anak. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ustadz, ini ada pembahasan satu lagi Ustadz yang menarik terkait dengan kondisi hutang tadi Ustadz. Jadi di sela-sela ini ada satu pertanyaan Ustadz. Kalau tadi alhamdulillah telah tercerahkan Ustadz. Namun satu kondisi lagi Ustadz. Ada orang datang ke ahli waris dan ketika itu orang itu mengklaim bahwa orang tuanya punya hutang. Setelah mereka datang, tapi mereka tidak bisa Ustadz membuktikan secara keabsahan utang tersebut. Karena kita sebagai anak tentu ragu Ustadz, merasa kegalauan. Apa benar orang tua kita ada hutang sama beliau, sama mereka atau tidak? Kalau memang ada hutang, kita mau bayar nih rencananya Ustaz. Namun orang yang datang tersebut tidak mampu menunjukkan keabsahan ataupun bukti bahwa orang tua kita berhutang. Bagaimana sikap Ustaz untuk hal ini Ustaz? Iya. Inilah sebenarnya salah satu dari alasan kenapa hutang piutang itu perlu dicatat. Jadi agama kita menganjurkan hutang piutang itu dicatatkan. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu, tulislah itu sehingga nanti bisa menjadi bukti. Sekarang tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku, bapak kamu berutang ke saya. Iya kalau 200.000, 300.000. Kalau 100 juta dia bilang hutangnya gimana? Maka perlu bukti. Seandainya dia memang tidak bisa memberikan bukti apa-apa dan anak-anaknya mungkin meragukan atau tidak mampu untuk membayar, jangan dibayar. Karena dia tidak bisa mendatangkan bukti. Setidaknya nanti walaupun tidak tercatat, mungkin ada saksi. Dulu dia meminjam, datang ke rumah. Di rumah ketika itu ada anaknya. Coba tanya. Atau dulu dia berikan mungkin sambil ngopi duduk di warung lalu diserahkan. Mungkin ada orang yang bersama dia ketika itu bisa menjadi saksi untuk memperkuat apa yang tadi dikatakan oleh seseorang. Karena khawatir nanti tiba-tiba datang lagi yang kedua ngaku-ngaku punya utang. Nah, oleh karena itu kalau umpamanya sedikit dan bisa untuk melunasinya, mungkin kita bisa untuk memberikan mengganti, karena kita ingin juga membebaskan orang tua kita dari tanggungan hutang. Tapi ketika dalam jumlah besar yang barangkali akan berpengaruh besar nanti bagi anak-anaknya juga, maka perlu ada bukti. Seandainya ada di antara anaknya, memang dia orang yang banyak duitnya, udahlah saya bayar katanya, bayar. Kalau orang tadi ternyata bohong, itu dosa dia. Seandainya yang ngaku-ngaku berutang tadi ternyata bohong dia, ndak ada hutang sebanyak itu,
Tidak pernah ayahnya berutang 100 juta itu untuk apa juga uang sebanyak itu oleh ayah itu umpamanya. Bohong dia, berarti dia berdosa. Seandainya ada yang memang mau melunasinya, sanggup dia untuk membayarkannya, itu insya Allah tercatat sebagai satu kebaikan dan dia mendapatkan pahala. Kalau yang tadinya berbohong, maka dosanya ditanggung oleh yang berbohong itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Udah Uni, teman-teman serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai di jam 6 lewat Udah Uni. Jadi tanpa terasa kita mulai diskusi kita tadi jam 4.30 dan kita sekarang sudah memasuki jam 6 lewat 3 menit. Kami merasakan suasana yang sangat bahagia karena tanpa terasa kita menghabiskan waktu bersama dalam amalan-amalan soleh, saling menasihati. Alhamdulillah Ustadz kita bisa meluangkan waktu memberikan nasihat-nasihat, tausiahnya terlebih kepada materi berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih banyak atas waktu Udah Uni. Kami mencoba menyimpulkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan semua umat manusia. Karena umat manusia lahir dari kedua orang tuanya dengan berbagai kondisi, maka wajib bagi kita berbakti kepada kedua orang tua. Apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah memberikan kita kemuliaan yang sangat tinggi. Dan apabila kita tidak berbakti kepada orang tua ataupun durhaka, maka Allah memberikan dosa yang sangat besar kepada kita akibat kita tidak berbakti kepada orang tua. Maka untuk itu kami mengajak keluarga besar alumni Teknik Universitas Andalas melalui forum diskusi ini, melalui kajian ini, bisa bersama-sama kita mengetuk pintu hati kita, saling memaafkan kita dengan kedua orang tua dan saling membahagiakan kita kepada kedua orang tua. Kami mewakili penyelenggara Ustadz mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ustadz. Alhamdulillah selama lebih kurang 2 jam kita bersama di sore hari ini, begitu banyak ilmu yang kami dapatkan, begitu banyak nasihat-nasihat yang Ustadz berikan kepada kami, dan tentunya kami berharap setelah kegiatan ini bisa meningkatkan rasa bakti kami kepada kedua orang tua. Mewakili panitia penyelenggara juga kami mohon maaf kepada Udah Uni, teman-teman ataupun adik-adik sekalian, sekiranya ada beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab secara langsung, dan kami yakin bahwa waktu yang 2 jam ini ternyata waktu yang lebih singkat dibanding kegiatan-kegiatan lainnya. Di sela-sela waktu weekend Udah Uni bisa menyempatkan waktunya bersama-sama anak kita, saling menasihati, dan ini sebenarnya adalah ibadah yang Allah sukai kepada umatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan kita ini betul-betul diberkahi oleh Allah SWT. Maka sebelum ditutup kami mohon izin Ustadz untuk bisa memimpin doa Ustadz, doa kepada kita bersama. Semoga organisasi yang sedang kami tekuni bersama ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada umat Ustadz. Mohon doanya dan langsung dipimpin oleh Ustadz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu saja hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita meminta agar semua kita selalu diberikannya semangat untuk istiqamah berada di atas jalannya, agar semua kita diampuni dosa-dosanya, dan agar semua kita diterima amal-amal solehnya. Kita tidak hanya mendoakan diri kita, tapi juga mendoakan orang-orang tua kita, apalagi orang-orang tua yang sudah mendahului kita bersama. Semoga semua mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang mulia, dan di akhirat kelak bisa mendapatkan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi